Pemirsa, apa yang digali oleh tim Propam Polda Jawa Barat dengan memeriksa penyidik kasus Vina Eki? Kita akan bahas bersama dengan Wakapolri tahun 2013-2014 Komjen Pol Purnawirawan Ugroseno dan juga Guru Besar Kriminolog Profesor Adrianus Meliala. Selamat petang Pak Ugroseno dan Adrianus. Selamat petang semuanya. Selamat petang. Baik, kita ke Pak Ugroseno terlebih dahulu. Pak, sebelum Anda menjabat sebagai Wakapolri ini sempat menjabat sebagai Kadif Propam. Dan apakah hasil pemeriksaan Propam ini akan mampu mengubah BAP atau bahkan menambah BAP baru, Pak? Jadi gini, tidak menambah atau merubah BAP baru gitu. Jadi ditemukan kira-kira ada pelanggaran etika profesi apa yang dilakukan oleh para penyidik waktu itu gitu loh. Jadi inilah nanti akan bisa membuka tabir sebagai contoh, misalnya apakah pengamanan kemudian pemeriksaan TKP itu sesuai prosedur, ya kan? Kalau tidak sesuai prosedur, dicek berarti ada bagian dari obstruction of justice, yaitu sengaja mengaburkan TKP itu tidak boleh gitu ya kan? Nah, kalau TKP nanti sudah ditemukan ada pelanggaran, nah ini berikan masukan kepada para penyidik yang memang rencana akan membuka kembali kasus ini secara terang benderang. Jadi semua nanti akan kembali ke TKP dulu, itu yang pertama gitu aja. Jadi kalau merubah atau menambah BAP itu tidak akan mungkin, karena perkara ini sudah sampai sidang sampai tingkat pengadilan dan sudah dinyatakan inkrah gitu. Oke, nah sekarang kalau misalkan sudah dinyatakan inkrah, sudah sampai ke pengadilan Pak Ugroseno, apa mungkin yang akan diterima oleh penyidik-penyidik sebelumnya kalau seandainya memang di sana terjadi ada yang miss, ada kesalahan dalam melakukan penyidikan dan juga menyelesaikan kasus ini 8 tahun yang lalu? Ya, jadi untuk pelanggaran berkaitan etika profesi itu akan dilaksanakan sesuai dengan prosedurnya melalui sidang kode etik. Tapi kalau temuan-temuan bukti baru itulah yang merupakan nanti akan menjadi fakta baru yang bisa diajukan melalui PK. Sehingga kasus ini akan dibuka kembali dengan bukti-bukti baru tadi. Inilah yang diperlukan untuk bisa melihat kasus itu yang sebenarnya. Tapi yang jelas dengan tim yang ada itu harus dibuka kasus ini sejelas-jelasnya sehingga publik dan hukum bisa benar-benar ditegakkan di Indonesia. Baik, Pak Ugur, berarti dengan misalnya ada bukti baru untuk PK, dengan kata lain para terpidana ada 5 ini, dengan kata lain ini bisa mengubah juga hasil putusan para terpidana sebelumnya, Pak Ugro? Ya di PK nanti bisa ditembus seperti itu. Jadi tidak menutup kemungkinan bahwa kebenaran nanti akan menjadi dan keadilan menjadi panglima di negeri ini seperti itu. Jadi kalau memang tidak salah ya nyatakan tidak salah. Seperti itu. Ya, sekarang saya ingin menuju ke Pak Adrianus. Pak Adrianus, kalau kita ingat-ingat hari ini kalau nggak salah sudah 10 hari sejak Presiden Joko Widodo mengatakan bahwa kasus Vina ini harus diusut tuntas sejelas-jelasnya, setransparan mungkin. Kemudian kita ketahui bahwa ini direspon pula dengan adanya Div Propam yang mendatangi Polres di Cirebon begitu. Anda melihat perkembangan kasus ini seperti apa? Apakah memang mungkin akan nanti terbuka dengan jelas karena Div Propam sudah turun di tangan di sana, dan apakah kira-kira proses ini akan bisa berlangsung cepat karena sudah 1 bulan kasus ini menjadi sebuah pembicaraan di luar masyarakat sana, Pak Adrianus? Sejak Peggy ditangkap dan ditahan, polisi kan punya kewenangan untuk menahan dalam kurun waktu sebagaimana ditetapkan oleh KUHAP, dan itu belum melampaui waktu yang ditetapkan itu. Karena kalau sudah maka penahanan Peggy menjadi tidak sah dan dia harus dibebaskan demi hukum. Nah, kita sekarang mau main hukum atau main politik sih? Atau main tekanan massa? Menurut saya, Pak Guru, saya bingung kenapa Propam harus masuk dalam situasi seperti ini. Salahnya di mana? Begitu. Kalau kita bicara mengenai salahnya pada saat pengusutan penyidikan pada kasus pada tahun 2016, ya itu asumsikan bahwa terjadi betul yang dikatakan oleh Pak Ugro, obstruction of justice. Tapi mana fakta yang mengatakan itu? Benar bahwa begitu banyak statementnya, tapi kan nggak ada yang akurat, ya. Contoh misalnya PH-nya saudara Tatal, katanya mau mengajukan PK, sampai hari ini nggak ada. Katanya ada orang yang memiliki kesaksian tentang Peggy bahwa terima gaji dan seterusnya. Lalu kemudian bisa dibantah oleh yang lain, jadi saling bantah. Nah, artinya adalah bahwa
bahwa ketika PH mau mengajukan pra peradilan sendiri pun sampai hari ini tidak. Jadi kita ini mau main hukum atau mengedepankan opini publik atau politik sebetulnya. Jadi mohon maaf nih teman-teman media nih. Saya rasa kalau dari segi hukumnya kita masih on the track ya, bahwa ketidakpuasan saya kira benar dan memang harus begitu. Tetapi kan begini, tentu dari pihak PH pasti akan mengedepankan fakta-fakta yang memberatkan. Nah itu semua yang kemudian meringankan, maaf, dan itu semua ditampung oleh kepolisian, diperiksa, dimasukkan dalam BAP, akan dibuat gelar perkara khusus gitu ya. Nah itu kan yang belum kejadian. Nah apakah mungkin kalau misalnya hal-hal yang meringankan Peggy itu kemudian nggak ditampung oleh polisi? Bisa, tapi kan ada jaksa yang akan mengecek hal itu dan juga nanti akan dicek lagi di pengadilan pada saat Peggy diajukan ke pengadilan. Mengapa hal-hal yang meringankan malah tidak masuk dalam BAP? Jadi dengan kata lain, kita fokus pada konteks hukum acara yang ada saja. Benar bahwa betapapun begitu, kita harus lihat misalnya bahwa untuk mendapatkan keadilan bagi Tatel, maka jalan satu-satunya adalah ada PK. PK yang selama ini diomong-omongkan tapi tidak muncul juga. Kedua, bagi Peggy, betul bahwa nanti ketika sudah ada kemarin katanya dibuka hotline baru begitu ya. Maka ada kemungkinan ketika ada fakta-fakta baru yang melemahkan dugaan polisi boleh bikin SP3. Betapapun nanti akan diserang ya oleh internal sendiri, demikian juga oleh jaksa, tapi boleh bikin SP3. Atau lanjut ke pengadilan dan kemudian pengadilan membebaskan. Itu bagus banget, Bu. Nah, dan yang juga kemudian repot secara hukum adalah bagaimana nasib dari 7 atau 6 warga binaan, pelaku yang sekarang menjalani pidana dan menjadi berstatus warga binaan. Ini gimana mengadakannya? Kita dalam hal ini secara hukum pidana dan hukum acara pidana tidak punya mekanisme untuk itu ketika yang bersangkutan sedang menjalani pidananya. Nah, dalam hal ini mungkin benar yang dikatakan oleh Pak Anton Carlyan, eksaminasi sebagai sesuatu yang bisa menghentikan semuanya ini dan membalikannya ke titik nol. Masalahnya adalah bahwa mana ada eksaminasi yang pernah seperti itu. Jadi dengan kata lain, kembalilah pada konteks bahwa kita sedang berada dalam konteks hukum dan bukan main politik atau bukan main tekanan massa. Demikian. Ya, baik. Ini cukup menarik. Berbicara Pak Adrianus mengatakan jangan main tekanan politik, jangan main tekanan hukum, jangan main tekanan massa. Memangnya kalau menurut Pak Adrianus ada mengarah ke sanakah sampai Pak Adrianus muncul statement itu? Sesaat lagi akan dijawab usai jeda berikut, pemirsa, kami kembali.